Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Alvina. Di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan hasil dari praktikum studi kelayakan bisnis yang telah saya lakukan. Yang pertama, saya akan menerangkan atau menceritakan secara garis besar rencana bisnis apa yang akan saya lakukan. Selanjutnya itu ada alasan kenapa saya memilih bisnis tersebut. Yang ketiga yaitu ada pembeda bisnis yang saya buat dengan bisnis lainnya. Terus ada tren bisnis di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir itu tentunya kesimpulan dari studi kelayakan bisnis, apakah layak atau tidak layak. Yang pertama yaitu menceritakan secara garis besar apakah rencana bisnis yang akan saya lakukan. Yang pertama itu nama usaha. Nama usaha dari bisnis yang akan saya lakukan yaitu Niñas Hijab. Niñas Hijab yaitu berasal dari bahasa Spanyol, yaitu dari kata niñasnya. Niñas yang berarti anak perempuan. Dengan kata lain, Niñas Hijab mempunyai harapan dapat berkembang di fashion anak perempuan. Selanjutnya yaitu di bidang usaha. Bidang usaha yang dilakukan Niñas Hijab ini yaitu di bidang manufaktur, yaitu mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang setengah jadi atau work in progress menjadi barang yang siap untuk dijual di pasaran, yang berarti finished goods. Selanjutnya yaitu ada sifat usaha. Sifat usaha dari Niñas Hijab ini yaitu bersifat followers. Seperti yang kalian ketahui bahwa followers yaitu mengikuti usaha yang telah ada. Tetapi ada yang menjadi pembeda dari usaha lainnya, yaitu dari segi fokus terhadap konsumennya. Konsumen dari Niñas Hijab ini hanya terfokus pada anak perempuan, tidak untuk orang dewasa. Selanjutnya yaitu ada deskripsi usaha. Deskripsi usaha dari Niñas Hijab ini yaitu bisa dilihat dari tagline-nya. Tagline dari Niñas Hijab adalah sweet and simple. Sweet dan simple ini saya hubungkan karena sweet yang terkesan manis atau lucu ketika anak-anak memakai produk dari Niñas Hijab ini. Dan selanjutnya yaitu ada kata simple, yang berarti bahwa produk Niñas Hijab ini terkesan simple atau sederhana digunakan untuk anak perempuan. Dan selanjutnya ada manfaat. Manfaat usaha ini ada dua. Yang pertama, saya melihat dari keinginan masyarakat terhadap hijab anak atau hijab balita ini. Yang kedua yaitu dari segi pemanfaatan limbah kain di lingkungan masyarakat. Jadi Niñas Hijab ini memanfaatkan limbah-limbah yang ada di limbah-limbah kain hijab dewasa yang ada di lingkungan masyarakat, dengan tujuan mengurangi limbah yang ada di limbah-limbah kain. Selanjutnya yaitu alasan kenapa saya memilih bisnis tersebut. Alasan terbesar saya memilih bisnis tersebut karena keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan di sini yaitu banyak yang menjadi pengusaha hijab. Akan tetapi saya melihat sebuah peluang bahwa masih jarang yang memulai atau membuka pembuatan atau memproduksi hijab anak. Oleh karena itu saya memilih membuat produk hijab Niñas ini. Dan selanjutnya yaitu pembeda bisnis saya dengan bisnis lainnya. Yang pertama bisa dari segi konsumen. Segi konsumen dari Niñas Hijab ini yaitu hanya terfokus pada anak-anak, yaitu dari balita hingga anak-anak. Dan saya mempunyai keinginan bahwa hijab Niñas ini bisa merambah ke fashion anak perempuan lainnya seperti baju hijab dan lain-lainnya. Terus pembeda lainnya yaitu produk dari Niñas Hijab ini hanya mempunyai dua corak, yaitu atau mempunyai dua warna. Karena menurut tagline-nya yaitu sweet and simple, maka saya berusaha semaksimal mungkin supaya produk dari Niñas Hijab ini terkesan simpel dan tidak berlebihan. Dengan kata lain, saya akan menggunakan hanya dua warna dalam setiap produk Niñas Hijab ini. Selanjutnya yaitu ada dari tren di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Yang saya lihat bahwa tren hijab ini setiap tahunnya terus meningkat, terutama dari hijab anak. Hijab anak yang saya lihat dari Google Trend sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu dari
kesimpulan layak atau tidak layak bisnis yang saya lakukan. Sebelum kesimpulan, saya akan membahas dari segi aspek-aspek yang telah saya buat dari laporan studi kelayakan bisnis ini. Yang pertama itu ada aspek pasar dan pemasaran. Dari aspek pasar dan pemasaran ini saya sudah memenuhi segala keseluruhan dari aspek ini, yaitu dari perusahaan telah melakukan segmentasi, targeting, dan positioning dari produk perusahaan ini. Selanjutnya sebelum itu, jadi aspek pasar dan pemasaran ini bisa dikatakan layak karena sudah memenuhi semua yang ada di persyaratannya. Yang selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi ini dikatakan layak karena Nyinyas Hijab telah merancang suatu sistem manajemen operasi di dalam perusahaan, baik dari segi mesin dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu sebelum ke sana, jadi teknis dan teknologi yang digunakan Nyinyas Hijab ini berusaha semaksimal mungkin menggunakan teknologi yang mengurangi penggunaan listrik. Dari segi mesin, yaitu menggunakan mesin dengan dinamo yang berkualitas sehingga dapat mengurangi penggunaan listrik, karena itu berhubungan sekali. Penggunaan dinamo pada mesin dengan listrik sangat berhubungan. Selanjutnya yaitu ada aspek manajemen. Aspek manajemen di Nyinyas Hijab ini bisa dikatakan layak karena Nyinyas Hijab ini dari segi struktur organisasi menggunakan bentuk organisasi lini atau garis, dan juga gaya kepemimpinan di Nyinyas Hijab ini sesuai dengan garis pemenang, yaitu dari atasan ke bawahan dan bawahan ke atasan, itu harus sesuai dengan struktur organisasi. Selanjutnya itu aspek sumber daya manusia. Dari aspek ini Nyinyas Hijab dikatakan layak karena kebutuhan SDM dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada pada Nyinyas Hijab. Selanjutnya ada aspek keuangan. Dari panjangnya proses aspek keuangan ini, Nyinyas Hijab dikatakan layak karena PBP terpenuhi dan IRR sudah melebihi persentase nilai pinjaman modal yang dilakukan oleh Nyinyas Hijab. Dan aspek yang terakhir yaitu ada aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan politik serta yuridis. Di sini itu saya kurang memasukkan tentang aspek politik karena Nyinyas Hijab ini terfokus hanya untuk anak perempuan dan menurut saya tidak terlalu berhubungan dengan politik. Oleh karena itu hanya terfokus pada ekonomi sosial dan lingkungan hidup. Dari sini saya dapat simpulkan bahwa Nyinyas Hijab layak untuk dilakukan karena ramah lingkungan, dan dapat dilihat dari penjelasan saya sebelumnya bahwa Nyinyas Hijab ini menggunakan limbah kain yang ada di lingkungan masyarakat sehingga mengurangi dampak dari adanya limbah kain ini di lingkungan masyarakat. Bukan hanya tentang ramah lingkungan, berguna juga untuk kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dari ekonomi masyarakat ini Nyinyas Hijab merekrut banyak pegawai, terutama dari masyarakat atau lingkungannya itu sendiri, sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada di masyarakat. Dan terakhir dapat disimpulkan bahwa Nyinyas Hijab ini dikatakan layak karena telah memenuhi semua aspek, dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, dan yang terakhir itu segi aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta yuridis. Dan dari semua itu dapat disimpulkan bahwa Nyinyas Hijab dikatakan layak untuk dilakukan dan dipraktikkan secara langsung di lingkungan masyarakat atau saya memulai usaha tersebut. Dan terakhir yaitu penutup, saya berterima kasih karena sudah diajarkan tentang studi kelayakan bisnis ini, dan saya
saya mulai mengerti tentang bahwa sebelum memulai usaha kita harus melakukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu untuk melihat berapa besar prospek bisnis yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau saya terlalu gugup dalam berbicara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.